Football Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Messi main, Inter Miami dikalahkan Vissel Kobe lewat adu penalti. Laga pramusim antara Vissel Kobe versus Inter Miami digelar di Stadion Nasional Tokyo. Lionel Messi tampil memperkuat Inter Miami di laga tersebut. The Rons kalah lewat adu penalti 3-4 usai bermain 0-0 di waktu normal. Menang 3-2, The Marons ke final Piala Asia 2023. Bermain di Stadion Altumama, Iran unggul cepat di menit keempat lewat Sardar Azmoun. Tuan rumah mampu membalikan keadaan lewat gol Jasem Gaber di menit ke-17. Dan Akram Afif di menit ke-43. Memasuki babak kedua, Iran mampu menyamakan kedudukan lewat aksi Ali Reza di menit ke-51. Qatar kembali unggul di menit ke-82 lewat aksi Almos Afif. Tak ada tambahan gol di sisa laga, skor 3-2 untuk kemenangan Qatar menghiasi pertandingan. Asa Qatar bisa dijegal Yordania. Harapan timnas Qatar untuk mencatatkan sejarah baru bisa dijegal dengan ambisi Yordania. Qatar dengan ambisi mereka back-to-back juara. Sedangkan Yordania dengan ambisi membara mencetak sejarah baru sebagai tim debutan. Yordania yang berstatus ranking 87 dunia mampu menggulung Uni Emirat Arab hingga Korea Selatan. Piala Afrika 2023, Nigeria tantang Pantai Gading di final. Nigeria melangkah ke final Piala Afrika 2023 usai mengalahkan Afrika Selatan lewat adu penalti. Bermain di Stade de la Paix, Bouake, Kamis 8 Februari, Nigeria memimpin lebih dulu lewat penalti William Troostekong pada menit ke-67. Namun, Afrika Selatan juga mendapat penalti di menit ke-90 yang dituntaskan dengan baik oleh Teboho Mokoena. Skor 1-1 memaksa laga berlanjut ke perpanjangan waktu. Namun hingga 2 kali 15 menit tak ada gol yang tercipta, membuat pemenang harus ditentukan lewat babak tos-tosan. Disinilah Nigeria unggul dengan skor 4-2. Final Piala Afrika 2023 antara Nigeria versus Pantai Gading akan digelar pada Selasa 12 Februari. Hasil Copa del Rey, Atletico ditumbangkan Bilbao di kandang. Atletico Madrid gagal memaksimalkan partai kandang di semifinal Copa del Rey 2023-2024. Sebab Los Colchoneros ditumbangkan Athletic Bilbao 0-1. Gol sematawayang Athletic Club dicetak Alejandro Brenguer Remiro di menit ke-25 lewat titik putih. Hingga laga berakhir, skor 1-0 untuk kemenangan Bilbao bertahan dan ini jadi modal bagus menatap leg kedua semifinal Copa del Rey di San Mamés 1 Maret mendatang. Hasil Piala FA, Chelsea tumbangkan Aston Villa. Bermain di Villa Park, Chelsea tampil oke. Pasukan Mauricio Pochettino mampu unggul 3 gol lewat aksi Conor Gallagher di menit ke-11. Nicholas Jackson di menit ke-21. Dan Enzo Fernandez di menit ke-54. Tuan rumah cuma mampu memperkecil kedudukan di menit ke-90+1 lewat aksi Moussa Diaby. Skor 1-3 untuk kemenangan Chelsea menghiasi pertandingan. Thiago Silva dan kawan-kawan pun melaju ke putaran ke-5 Piala FA.
Spalletti pergi gara-gara saya. Penyesalan memang datang belakangan. Itulah yang dirasakan Presiden Napoli Aurelio De Laurentiis yang membiarkan Luciano Spalletti pergi begitu saja. Ia sebagai presiden klub cuma bisa menyesali keputusannya melepas Spalletti musim panas lalu. Dia mengakui harusnya mempertahankan Spalletti karena ada klausul tersebut dalam kontrak. Peminat merapat, Brentford akan lepas Toney akhir musim ini. Toney tetap tampil menawan seusai menjalani skorsing 8 bulan akibat kasus judi yang menjeratnya. Tercatat 2 gol sudah ia ciptakan dalam 3 laga sejak pertengahan Januari lalu. Sesama tim dari London, yakni Chelsea dan Arsenal, dikabarkan meminati Toney. Dan kini dengan kans untuk merekrutnya terbuka lebar di musim panas mendatang. Kontrak Toney di Brentford akan habis pada 2025 dan belum diperpanjang hingga kini. Siaga 1, Manchester City jaga Erling Haaland dari Real Madrid. Laporan AS menyebut City akan berusaha menjaga Haaland dari godaan Madrid. Los Blancos dikabarkan masih meminati penyerang 23 tahun itu. Ada rumor menyebut Madrid berani menggaji Mbappe dan Haaland sekaligus. Selain itu, desas-desus Jude Bellingham siap mengajak Haaland ke Bernabeu juga mencuat. Guna menjaganya, Manchester City dikabarkan ingin memberi Erling Haaland perpanjangan kontrak yang sedianya baru akan habis pada 2027. Lazio masih percaya Sarri. Dalam 3 pertandingan terakhir, Lazio sudah tidak memetik kemenangan. Dengan performa buruk Lazio itu, lantas muncul isu pemecatan Sarri. Kendati demikian, petinggi Biancoceleste Claudio Lotito menegaskan bahwa dirinya masih percaya pada Sarri. Dia tak mau membuang waktu untuk menjawab rumor. Bayern kurang meyakinkan, pecat Tuchel bukan solusi. Performa Bayern Munich tidak cukup superior sejak ditangani Thomas Tuchel. Kontrak Thomas Tuchel di Allianz Arena masih berlangsung sampai musim panas tahun depan. Namun belakangan muncul desakan agar Tuchel dipecat saja. Legenda sepak bola Jerman Miroslav Klose percaya memecat Tuchel bukan solusi terbaik. Al Nassr buka pintu lebar-lebar buat Rafael Varane. Al Nassr belum menyerah dapatkan Rafael Varane. Klub Arab Saudi itu akan coba boyong sang bek tengah Manchester United tersebut di musim panas nanti. Varane yang kerap pelangganan cedera juga mulai tersisih dari skuad utama Manchester United. Kontraknya yang tersisa tinggal sampai musim panas 2025, membuat MU bisa saja menjualnya. Al Nassr siap membeli Varane di angka 50 juta euro atau setara dengan 843 miliar rupiah. Jelang El Clasico di Arab Saudi, pelatih Al Hilal minta Al Nassr turunkan Cristiano Ronaldo. Al Hilal dan Al Nassr akan terlibat dalam pertandingan uji coba bertajuk Riyadh Season Cup tengah pekan ini. Duel yang dikenal sebagai El Clasico Arab Saudi itu akan digelar di Kingdom Arena Kamis 8 Februari. Meski hanya laga uji coba, Al Hilal dan Al Nassr diprediksi akan tetap menurunkan skuad terbaiknya. Pasalnya kedua tim merupakan musuh bebuyutan di Arab Saudi. Pelatih Al Hilal, Jorge Jesus, berharap kedua tim tampil dengan kekuatan terbaiknya sebagai persiapan sebelum kompetisi resmi kembali bergulir. Oleh sebab itu, sang pelatih asal Portugal itu berharap Al Nassr akan menurunkan Cristiano Ronaldo. Diminta jadi pengganti Jurgen Klopp, Ruben Amorim mulai galau.
Ada kabar baru terkait perburuan manajer baru Liverpool. Salah satu target mereka, Ruben Amorim, dikabarkan mulai bimbang usai didekati Liverpool. Sang pelatih menganggap pindah ke klub sebesar Liverpool adalah sebuah kesempatan besar dalam karirnya. Meski ia juga tahu ada tuntutan yang besar untuk menangani The Reds. Itulah mengapa ia dikabarkan mulai bimbang apakah bertahan di Sporting Lisbon atau pindah ke Liverpool pada musim depan. Menghitung hari sebelum Mason Mount comeback, ada kabar gembira datang bagi Manchester United. Mason Mount dilaporkan tidak lama lagi akan kembali beraksi bersama Setan Merah. Dilansir Insider United, kondisi Mason Mount saat ini sudah semakin membaik. Sang playmaker sudah hampir menyelesaikan sesi latihan individu. Ia tidak lama lagi akan bergabung dengan aktivitas latihan tim utama Manchester United. Menurut laporan itu, Mount berpotensi comeback di tengah bulan ini. Dirumorkan hengkang ke Turki, Eriksen bakal bertahan di akhir musim. Ada rumor yang menyebutkan Christian Eriksen bakal merapat ke Turki dan mentas bersama Galatasaray. Namun ia akan tetap berada di Manchester United, setidaknya hingga musim ini selesai. Galatasaray membuka penawaran kepada pemain asal Denmark itu di bursa musim dingin. Bursa Turki memang masih dibuka hingga 9 Februari mendatang. Simbom berharap bisa meminjamnya hingga akhir musim dan menebusnya secara permanen pasca masa peminjaman berakhir. Pulang dari Piala Asia, Son berpeluang bela Tottenham pekan ini. Son Heung-min segera kembali ke London usai Korea Selatan tersingkir di semifinal Piala Asia 2023. Ia berpeluang tampil membela Tottenham Hotspur akhir pekan ini. Meski absen sebulan lebih, Son masih menjadi pencetak gol terbanyak Tottenham musim ini dengan 12 gol, unggul dari Richarlison yang baru mencetak 11 gol. Tiga tim besar Eropa siap bersaing untuk Bruno Guimaraes. Tiga tim besar Eropa, Real Madrid, Chelsea, dan Liverpool disebut tertarik mengamankan jasa Bruno Guimaraes dari Newcastle United. Mereka mencoba memanfaatkan keadaan Magpies yang tengah mengalami masalah keuangan. Dalam laporan yang dipublikasikan Fabrizio Romano di Football Insider dari Cock Offside, Real Madrid disebut siap mengamankan Guimaraes dari Newcastle United pada musim panas mendatang. Mereka siap turun dalam perburuan bersama Liverpool dan Chelsea untuk mengamankan pemain asal Brazil itu. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya. Karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!